Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 280 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat blueberry Danish pastry yang rasanya enak, segar, dan bisa berlapis-lapis seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya, 1 resep adonan Danish pastry. Untuk resep dan cara membuatnya, silahkan lihat di video tutorial cara membuat adonan Danish pastry. Atau bisa lihat juga di deskripsi untuk mencari link videonya. Selai blueberry dan ceri merah sebagai pemanis atau hiasan. Langkah pertama, adonan Danish pastry ini kita giling setebal 1 mili. Kalau misalkan satu resep ini terlalu berat, ini boleh kita bagi 2. Selama proses menggiling, boleh ya ditaburi dengan sedikit tepung ya, supaya tidak lengket. Kemudian setelah adonan kita giling tipis setebal 1 mili, lalu ini kita potong bujur sangkar, kurang lebih ukurannya 7 x 7 cm. Karena saya menggunakan matras adonan, maka gunakan scraper seperti ini. Jangan menggunakan peso, karena nanti bisa menyobek matrasnya. Kemudian ambil satu bagian adonan ini, lalu kita letakkan di atas telenan ya, karena nanti kita akan mengirisnya menggunakan peso kecil. Kemudian 1 cm dari kiri dan 1 cm dari atas ini kita potong ya, sampai kurang lebih 1 cm dari kanan. Kemudian kita potong ke bawah seperti ini, jangan sampai bablas ya, kurang lebih disisakan 1 cm. Lalu bagian kiri bawah ini juga kita potong sama seperti ini, lalu ke kanan ya, seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita oles tepi-tepinya ini dengan sedikit air supaya nanti bisa merekat dengan baik. Lalu bagian kiri bawah ini kita lipat ke atas ya, seperti ini. Bagian atas kanan kita lipat ke bawah. Hasilnya seperti ini. Kalau ini misalkan kurang lebar ya tinggal kita lebarkan. Nah, kita ulang ya. Ambil satu bagian adonan, lalu dari kiri kurang lebih 1 cm, 1 cm dari atas ini kita potong. Kita sisakan kurang lebih 1 cm dari kanan ya, lalu kita potong ke bawah. Kita sisakan dari sini ke sini 1 cm. Kemudian bagian kiri ini juga kita potong ya, seperti ini. Lalu kita ke arah kanan juga, sisakan kurang lebih 1 cm. Kemudian tepinya kita oles dengan sedikit air, supaya nanti hasilnya tidak lepas. Kemudian bagian bawah ini kita lipat ke atas seperti ini, lalu bagian atas kita lipat ke bawah sambil kita tekan ya, lalu kita rapikan.
Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Lalu ini kita letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak ya. Lalu ini kita kembangkan kurang lebih selama 30 hingga 45 menit sampai mengembang dalam keadaan tertutup supaya permukaannya tidak kering. Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya. 1 butir telur ayam ukuran sedang kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram, 1 sendok makan susu cair. Langkah pertama, kocok telur dengan menggunakan sendok ya, sampai putih dan kuningnya ini tercampur rata. Dan putihnya tidak begitu terasa kental ya. Lalu kita campurkan susunya. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah kita kembangkan, lalu ini kita olesi dengan bahan pengolesnya ya. Kita oles sampai rata. Bagian tengah ini tidak perlu kita olesi dengan bahan pengolesnya, karena ini nanti kan ketutup dengan selainya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah kita olesi semuanya dengan bahan pengolesnya, lalu ini kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kalau oven kita diperlengkapi dengan termometer atau pengatur suhu, maka gunakan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Kita panggang sampai matang, sampai berwarna golden brown atau berwarna coklat. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya. Kemudian kita isi dengan blueberry selainya. Supaya nanti tidak belepotan kemana-mana, sebaiknya selainya kita masukkan ke dalam contong segitiga seperti ini. Nah, ini hasilnya blueberry Danish pastry yang sudah jadi. Ini rasanya enak, teksturnya empuk dan bisa berlapis-lapis dan harum baunya. Untuk hasil terbaik, maka gunakan Danish pastry margarin. Jangan yang untuk puff pastry supaya nanti hasilnya tidak kering. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini dengan catatan sesuaikan dengan oven yang kita gunakan karena tidak bisa overproofing. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat blueberry Danish pastry yang rasanya enak dan berlapis-lapis seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.